Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berbahagia karena Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan tentang ora et labora, berdoa dan bekerja, agar kita makin kuat iman dalam doa dan kerja kita. Kita membaca dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ora et labora selama ini diterjemahkan sebagai bekerja dan berdoa. Kebanyakan orang menerjemahkan ora et labora sebagai bekerja yang diiringi doa, agar apa yang dilakukannya berhasil. Jika pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk mencari uang, doanya bagaimana pekerjaan berhasil sehingga menghasilkan uang banyak dari pekerjaan itu. Pemahaman doa seperti ini belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa adalah mempersilahkan Yesus masuk hati kita. Doa kita tidak membuat Yesus bertindak. Doa kita tidak menggerakkan Yesus masuk ke hati. Yesus masuk ke hati kita menurut kehendak Tuhan sendiri. Dan kita sudah membuka hati. Kalau kita menolak Yesus dan kehendaknya, maka doa kita itu tidak berguna. Yesuslah yang menggerakkan hati kita berdoa. Yesus membuat keinginannya masuk dalam hati kita. Doa yang benar adalah hasil ketukan Yesus di hati kita. Doa itu adalah bersekutu secara akrab dan menyenangkan dengan Tuhan. Mengapa bersekutu dengan Tuhan? Karena kita milik Tuhan. Dalam doa atau bersekutu dengan Tuhan, kita mau mendengar kehendak Tuhan yang akan kita lakukan. Orang yang mau mendengar Tuhan berarti dekat dan akrab dengan Tuhan. Seperti Kidung Jemaat 362 ayat 3. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Doa adalah memohon kekuatan Allah untuk kita bisa melakukan hidup atau kerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa itu minta campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jawaban doa tidak tergantung kuasa orang yang berdoa, tapi bergantung pada kuasa Yesus. Ada orang merasa sudah tekun berdoa, bahkan sampai puasa, tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Mengapa? Karena doa itu bukan manusia yang mengarahkan Tuhan agar memenuhi kebutuhan kita, tapi kita menanti kuasa Tuhan untuk mengatur hidup kita sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Jawaban doa adalah ketika kita mau mengizinkan Yesus mengatur hidup kita menurut cara Tuhan, bukan cara kita. Doa itu menentukan arah dan tujuan hidup. Tapi masa kini, bagi sebagian orang, kerjalah yang menentukan arah dan tujuan hidup. Doa hanya diselipkan di tengah kesibukan kerja. Terkadang, doa dilupakan karena sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk main game, sibuk latihan ini dan itu, sibuk kegiatan ini dan itu. Dalam berdoa yang penting bukan cara berdoa, tapi iman pada saat berdoa. Setelah berdoa dengan iman, dilanjutkan dengan bekerja sesuai iman. Berdoa tanpa tindakan iman, tanpa melakukan kehendak Tuhan adalah
doa yang sia-sia. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kerja adalah tindakan iman, karena orang bekerja untuk memuliakan Allah. Apapun yang dikerjakan di rumah atau di kantor, dilakukan dalam iman. Iman yang kuat dan mantap karena doa yang sungguh-sungguh percaya pada kehendak Tuhan. Rajin dan tekun meminta dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam berdoa, orang membuka diri untuk kehadiran Tuhan dalam hidup, dalam pekerjaan. Dalam semua pekerjaan, dalam melakukan kewajiban, orang mengalami kehadiran Tuhan dan hatinya terarah pada Tuhan. Orang yang berdoa makin sadar bahwa segala-galanya adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan dipercaya hadir dalam situasi apapun dalam hidup seseorang. Apapun yang menimpa, orang dapat menerima bahwa Tuhan mengizinkan terjadi. Orang yang berdoa siap menerima apa yang baik dari Tuhan dan menerima yang buruk yang diizinkan Tuhan terjadi. Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Melalui doa, orang menimba kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Orang yang berdoa dan mengalami kehadiran Tuhan, maka Tuhan akan membuka mata orang tersebut untuk melihat kehadiran Tuhan dalam pekerjaan yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Artinya, sesibuk apapun orang dalam bekerja, belajar, latihan, aktivitas lainnya, orang yang berdoa tetap mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas kepada Tuhan. Orang yang tekun berdoa tidak akan lari dari kenyataan hidup. Dalam kesibukan, kerja, studi, latihan, aktivitas lainnya, ia tetap memberi waktu untuk dikuatkan imannya dalam doa, berkomunikasi dengan Tuhan, mengarahkan hati pada Tuhan. Doa dapat menjadi kesempatan untuk melatih diri mengarahkan hati pada Tuhan. Berdoa itu juga belajar mendengar kehendak Tuhan. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Apapun tuntutan dan kebutuhan hidup kita, kita tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita memuliakan dan memuji Tuhan. Memohon diberikan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita berdoa bukan meminta dibebaskan dari beban hidup, tapi kita berdoa agar mampu menunaikan tugas dalam hidup sesuai kehendak Allah, seperti doa Yesus Markus 14 ayat 36. Katanya, "Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Yesus menerima tugas dari Allah dan sebagai Allah memohon kekuatan untuk menjalankan tugas tersebut. Doa itu adalah mengakui kebesaran keagungan Tuhan dan mengakui diri sendiri adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak mampu kita melakukan tugas sebagai kehendak Tuhan. Kesatuan doa dan kerja berarti bahwa kerja digerakkan oleh semangat iman yang dikembangkan dalam doa. Sebelum bekerja, yang utama dan terpenting adalah bertemu Tuhan dalam doa. Doa mempersiapkan orang menghadapi kenyataan hidup. Misalnya kenyataan hidup pandemi COVID. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan nyata yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menghadapi COVID-19. Kalau hanya berdoa tanpa tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan doa dalam iman, tapi doa seremonial. Tindakan nyata misalnya, menolong agar penyebaran COVID makin berkurang. Berdoa itu, kita menyerahkan seluruh jalan hidup kita pada Tuhan.
kita serahkan khawatir pada Tuhan dan meminta Tuhan menuntun kita dalam menghadapi tantangan hidup. Minta Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita percaya pada apa yang diatur dan direncanakan Tuhan. Kemudian kita bekerja dengan bahagia, teguh mengikuti rencana dan pengaturan Tuhan. Kekuatan sendiri tidak akan menolong hidup kita. Tuhan ingin kita berdoa dengan tekun agar mampu mengenal kehendak Tuhan dan bekerja sesuai dengan maksud Tuhan. Seperti Kidung Jemaat 417. Hendaklah kau percaya kepada Tuhan, niscaya kau bahagia. Kerjamu teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu menginginkan doamu yang tekun. Kita belajar dari Paulus bagaimana berdoa. Dalam 2 Tesalonika ini, Paulus mengawali dengan doa syukur karena Allah telah memberi pertumbuhan iman pada jemaat Tesalonika dan kasih dengan sesama makin kuat di jemaat Tesalonika. Paulus juga mengucap syukur atas ketabahan dan iman jemaat Tesalonika dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan. Paulus juga mendoakan jemaat Tesalonika agar layak dalam panggilan Allah. Dan dengan kekuatan Tuhan, jemaat Tesalonika makin disempurnakan dalam berbuat baik, serta makin disempurnakan dalam pekerjaan iman jemaat. Doa Paulus memberi semangat pada jemaat agar tidak takut dan putus asa, serta berjuang terus. Paulus berdoa karena ia mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu memajukan pemberitaan Injil. Dan banyak orang menerima berita Injil, dan Tuhan makin dimuliakan oleh banyak orang. Bukan hanya Paulus yang berdoa, ia juga mengajarkan dan mengajak jemaat Tesalonika berdoa agar pemberitaan firman Tuhan mengalami kemajuan. Tuhan dimuliakan banyak orang. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Doa bagi Paulus adalah kekuatan Allah dalam kelemahan dirinya. Paulus berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui bahwa Allah lah yang membuat berhasil agar firman Tuhan diterima di dalam hati orang lain dan mereka memuliakan Tuhan. Kita belajar berdoa seperti Paulus. Kita berdoa dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami agar makin kuat iman kami dalam berdoa dan bekerja. Mampukan kami menjadikan doa sebagai arah dan tujuan hidup. Kami membuka hati agar Yesus masuk di hati kami, mengatur hati kami menurut kehendak Tuhan. Mampukan kami makin bersekutu akrab dan menyenangkan dalam mendengarkan Tuhan. Mampukan kami bekerja sesuai kehendak Allah. Tuhanlah yang campur tangan dalam hidup kami. Tuhanlah yang mengatur hidup kami, kebutuhan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jalan hidup kami pada Tuhan. Kami serahkan khawatir pada Tuhan. Dan tuntunlah kami dalam menghadapi tantangan hidup, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.